Oh Yesus, indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. mari Kak Kenneth ajak setiap adik-adik papa mama semua nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Setiap adik-adik, setiap pama-pama dengan lembut nyanyikan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami sembah Kau Tuhan. Yuk, dalam 1-2 menit ini, ketika setiap mata terpejam, setiap hati terbuka, Kak Kenneth ajak setiap adik-adik bersama papa mama semua yang sedang mengikuti ibadah Star Kids menyembah bersama saat ini. Ayo kita angkat pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kalau adik-adik dan papa mama semua bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu, ayo sampaikan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami punya Allah yang baik seperti-Mu. Oh rialabasendalayabaku, terima kasih buat cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Krilalayalabasendalayabaku, kiralabayalabayalabayalabayalabayalamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, aku tidak punya apa-apa untuk membalas semua kebaikan-Mu dalam hidupku. Hanya pujian dan sembah dari hatiku yang bisa kuberikan. Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang telah sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Yuk kakek anak ajak setiap adik-adik, papa mama semua nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan lembut nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Angkat penyembahanmu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan.
Siapakah kami Tuhan, sehingga kami bisa jadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, begitu peduli akan setiap kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Kami mau lebih dalam lagi. Kami mau lebih intim lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus, walaupun aku kecil, tapi aku tahu Engkau sangat menyayangiku. Jesus love me is I know, for the Bible tells me so. Little was to be in love, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kami mengasihi-Mu Tuhan, dan kami tahu Engkau mengasihi kami. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Sekali lagi dengan lembut nyanyikan, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Hari ini berapa banyak adik-adik, papa, mama semua yang merasakan kasih sayang
Tuhan Yesus dalam hidupmu. Yuk sekali lagi Kak Kenneth ajak dalam 1-2 menit ini kita sembah Tuhan sekali lagi sama-sama. Kalau hari ini adik-adik dan papa mama semua bisa merasakan kasih sayang Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidupmu. Biar hari ini ketika kita menyembah Tuhan sama-sama, kita angkat pujian penyembahan kita yang terbaik. Rasa syukur kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Hirala yala basendala yala yala bakur, yala basendala yala bakur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang setiap hari kami rasakan. Setiap hari Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Berapa banyak adik-adik papa mama semua yang merasakan setiap hari kasih sayang Tuhan. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Katakan setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil namanya Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Piano mengalun lembut, nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Dengan lembut sekali lagi angkat kedua tangan adik-adik, papa, mama semua nyanyikan. Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, segalanya bagiku Tuhan, kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh kembali Tuhan ibadah menyembah bersama Tuhan. Biar dalam beberapa saat lagi ketika kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biar setiap anak-anak-Mu di rumah bersama dengan papa mama yang mengikuti ibadah Star Kids menyembah bersama saat ini, mereka bisa duduk manis. Setiap orang tua juga bisa membuka hati mereka untuk terima rema kebenaran firman-Mu. Engkau yang materekan firman-Mu Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja lebih dari apa yang hamba-Mu bisa kerjakan. Dan setiap adik-adik, papa mama semua yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik beserta dengan papa mama semua. Senang sekali Kak Kenneth bisa berjumpa dengan setiap adik-adik beserta dengan papa mama semua dalam ibadah Star Kids menyembah bersama hari ini. Ibadah Star Kids menyembah bersama hari ini mengambil tema kasih itu memberi. Katakan bersama dengan Kak Kenneth, kasih itu memberi. Dari 5 bahasa kasih yang kita kenal di dalam dunia ini, yang disampaikan dalam bukunya berjudul 5 bahasa kasih, atau yang lebih kita kenal adik-adik papa mama semua dengan nama 5 Love Languages yang ditulis oleh Gary Chapman, memberi merupakan salah satu dari 5 bahasa kasih. Di dalam kehidupan kita ketika kita mengasihi seseorang, maka cara kita mengekspresikan cinta kasih kita yang kita miliki terhadap orang tersebut, orang yang kita kasihi, agar cinta kasih kita bisa dapat dirasakan, salah satunya adalah lewat memberi. Makanya ada sebuah quote yang berbunyi demikian adik-adik papa mama semua. You can give without loving, but you cannot love without giving. Artinya kita hari ini bisa memberi tanpa mengasihi, akan tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kenapa? Karena kasih itu sendiri memberi. Seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi setiap kehidupan kita, anak-anaknya hari ini. Maka dari itu dia rela untuk memberikan, untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal di momen Natal yang kita akan rayakan bersama sebentar lagi. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, seperti yang Yohanes 3 ayat yang ke-16 katakan, tidak binasa melainkan bisa peroleh kehidupan yang kekal. Demikian dengan kehidupan kita hari ini adik-adik papa mama semua. Kalau kita sudah menerima cinta kasih-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita berkata bahwa kita benar begitu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, maka itu berarti dalam kehidupan kita setiap harinya, kita juga tentunya mau belajar untuk terus memberi kepada Dia. Apa sih yang kita perlu beri dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa benar kita begitu mencintai mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita hari ini? Matius 2 ayat yang ke-11. Yuk Kak Kenneth ajak setiap adik-adik papa mama semua bisa buka Alkitabnya. Dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa adik-adik? Papa mama semua, emas, kemenyan, dan mur. Kak Kenneth rindu setiap adik-adik papa mama semua bisa garis bawahi kata yaitu emas, kemenyan, dan mur di setiap Alkitab adik-adik dan papa mama semua. Belajar dari kisah orang-orang Majus yang memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus di hari kelahirannya, di momen Natal,
Apa sih yang perlu kita beri dalam kehidupan kita sebagai tanda kita mengasihi Tuhan hari ini? Yang pertama, adik-adik sama papa mama boleh catat, yaitu kita harus memberi apa yang berharga. Katakan memberi apa yang berharga. Dikatakan di dalam Matius 2 ayat yang ke-11 yang kita sudah baca sama-sama tadi, persembahan yang pertama yang orang Majus ini berikan kepada Tuhan Yesus di hari kelahirannya adalah emas. Emas ini merupakan gambaran dari pemberian yang berharga yang orang-orang Majus ini bisa berikan kepada Tuhan Yesus saat itu. Tentunya kita hari ini tidak mungkin menemukan emas itu di tempat yang sembarangan, apalagi kalau emasnya asli dan murni. Kalaupun kita hari ini punya emas dalam kehidupan kita, tentunya emas yang kita miliki akan kita tempatkan di tempat yang spesial. Kenapa? Karena emas itu begitu berharga, begitu bernilai. Apa yang begitu berharga yang kita miliki dalam kehidupan kita hari ini, adik-adik, papa mama semua, yang membuat seringkali karena sesuatu itu begitu berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk berikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang begitu berharga yang kita miliki hari ini tidak selalu harus bicara soal materi. Kenapa? Kalau hari ini hidup kita berkecukupan, maka materi bukan jadi masalah dalam kehidupan kita. Apa yang begitu berharga dalam kehidupan kita hari ini bisa saja adalah harga diri kita, ego kita. Kenapa? Karena ketika kita dilukai, kita disakiti, kita dikecewakan. Karena harga diri ego kita terlalu tinggi, terlalu berharga, sehingga kita seringkali sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi kembali. Atau mungkin apa yang begitu berharga dalam kehidupan kita hari ini adalah dosa yang selalu kita lakukan setiap hari, terus menerus. Sehingga kita sulit menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dosa yang kita lakukan terus menerus itu membuat kita merasa bahwa dosa itu tidak jadi masalah lagi buat hidup kita. Kita sah-sah saja melakukan itu. Atau mungkin apa yang berharga dalam kehidupan kita hari ini adalah waktu kita. Kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita sehingga kita tidak lagi punya waktu dengan Tuhan setiap hari lewat saat teduh. Apapun yang begitu berharga dalam kehidupan kita hari ini, adik-adik, yang membuat kita mungkin terluka dan sulit mengampuni, membuat kita terus hidup di dalam dosa dan sulit untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, membuat kita mungkin selalu hidup jauh dari Tuhan dan tidak lagi punya waktu dengan Tuhan. Hari ini ayo belajar berikan semuanya itu kepada Tuhan. Karena waktu kita mau belajar memberi apa yang berharga dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Seperti yang Lukas 6 ayat yang ke-38 katakan. Waktu kita mau memberikan kasih pengampunan terhadap setiap orang yang sudah melukai kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan kasih dan pengampunan. Karena orang yang mau belajar mengampuni dan mengasihi kembali, hidupnya akan dimerdekakan dari rasa luka, sakit hati, kecewa. Bahkan ketika kita mau belajar mengampuni, firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15, maka Tuhan akan mengampuni hidup kita. Waktu kita mau berikan waktu kita kepada Tuhan, kita tidak akan kehilangan waktu kita untuk belajar, untuk bekerja sebagai papa mama yang hari ini harus bekerja, menafkahi keluarga. Kenapa? Karena waktu kita berikan waktu untuk Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, maka dalam hadirat Tuhan kita akan dapatkan hikmat, kita akan dapatkan pertolongan. Sehingga ketika kita sulit dalam belajar, ketika kita mengalami kesulitan dalam bekerja, maka Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat. Bahkan apa yang sebelumnya sulit, Tuhan buat jadi mungkin. Apa yang sebelumnya mungkin lama untuk bisa selesai, Tuhan adakan percepatan ketika kita mau memberikan waktu kita buat Tuhan. Demikian waktu kita mau memberikan segala kesalahan dosa kita ke tangan Tuhan, kita mau minta ampun, maka Tuhan yang akan mengampuni hidup kita dan memerdekakan hidup kita. Hari ini ayo, yang pertama kita belajar, ayo beri apa yang berharga. Katakan beri apa yang berharga. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari pemberian orang Majus adalah kita harus memberi apa yang harum. Katakan apa yang harum. Dikatakan di dalam Matius 2 ayat yang ke-11, selain emas yang orang-orang Majus ini berikan persembahkan kepada Yesus saat itu adalah kemenyan. Kemenyan ini merupakan gambaran
sesuatu yang begitu harum yang mereka bisa berikan kepada Tuhan Yesus pada hari kelahirannya saat itu adik-adik. Seperti fungsi kemenyan pada umumnya yang digunakan untuk bahan dasar membuat parfum. Apa yang harum dalam kehidupan kita hari ini pasti menyenangkan. Kalau kita diberikan hadiah dari seseorang misalnya, kemudian hadiah tersebut sangat bau atau baunya tidak enak, tentunya itu tidak akan membuat hati kita senang. Bahkan kita akan tolak hadiah tersebut karena baunya sangat tidak enak tentunya. Apa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan hari ini adik-adik yang kita perlu persembahkan lewat kehidupan kita. Matius 8 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Di situ ada cerita tentang Nuh yang mempersembahkan korban mesbah buat Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Nuh ini mempersembahkan semua binatang dan segala burung yang tidak haram. Dan dikatakan ketika dia persembahkan itu kepada Tuhan di atas mesbah, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ternyata yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita yang kita bisa persembahkan hari ini adalah apa yang tidak haram. Apa yang tidak haram ini bicara apa sih adik-adik, papa mama semua? Adalah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendaknya. Roma 12 ayat yang pertama katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang berkenan di hadapan Tuhan hari ini adalah ketika kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Dalam keseharian kita hidup sesuai dengan kehendak firman. Kita hidup benar dan dalam kekudusan. Waktu kita mau mempersembahkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan hari ini adik-adik, papa mama semua. Kak Kenneth yakin dan percaya kita tidak perlu cari berkat, penyertaan, pertolongan, bahkan penyediaan Tuhan. Kenapa? Karena waktu hidup kita dikenan berkat, penyertaan, pertolongan, dan bahkan penyediaan Tuhan. Itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang setuju sama-sama katakan amin. Yang terakhir, poin yang terakhir selain kita belajar memberi apa yang harum, yang terakhir kita juga perlu belajar untuk memberikan apa yang awet. Katakan apa yang awet. Dalam Matius 2 ayat yang ke-11 yang tadi kita sudah sama-sama baca, selain orang Majus ini memberikan emas dan kemenyan, mereka juga ternyata mempersembahkan mur. Mur merupakan gambaran dari persembahan yang begitu awet, yang memiliki ketahanan yang begitu luar biasa adik-adik, papa mama semua, yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan Yesus di hari kelahirannya saat itu. Seperti apa yang menjadi fungsi mur pada umumnya, yaitu sebagai bahan dasar balsam untuk mengawetkan orang yang sudah meninggal. Demikian dalam kehidupan kita hari ini. Apa sih yang awet yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Yaitu jawabannya adalah kesetiaan kita. Tuhan rindu hari ini kita dalam keseharian kita terus setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Hosea 6 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir yang Kak Kenneth mau sampaikan kepada adik-adik dan papa mama semua. Dikatakan dalam Hosea 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hari ini dengar adik-adik, papa mama semua, Tuhan itu senang dengan kesetiaan kita. Waktu kita setia mengasihi Tuhan, waktu kita setia melayani Tuhan, waktu kita setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita lagi ngalami masalah, bukan saat hanya diberkati, bukan hanya saat doa-doa kita dijawab, tapi kita tetap setia mengasihi Tuhan. Maka ujung-ujungnya kita akan selalu lihat kemuliaan Tuhan. Maka ujung-ujungnya kita akan selalu lihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini ayo belajar adik-adik, papa, mama semua. Belajar jadi anak-anak Tuhan yang setia. Kak Kenneth tidak panjang-panjang. Hari ini kita sudah belajar. Kasih itu memberi. Apa yang kita perlu belajar berikan kepada Tuhan Yesus hari ini dalam hidup kita, tanda kita mengasihi Dia. Yang pertama, kita perlu belajar memberikan apa yang berharga. Yang kedua, kita perlu belajar memberikan apa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu belajar untuk memberikan apa yang awet. Belajar untuk setia dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan, melayani, beribadah kepada Tuhan. Kak Kenneth ajak setiap adik-adik, papa, mama semua bisa bangkit berdiri. Kak Kenneth rindu berdoa buat setiap adik-adik dan papa mama semua.
di momen menjelang kita merayakan sama-sama hari kelahirannya, di mana Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk membawa pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik semua, papa mama semua bisa bangkit berdiri. Setiap mata terpejam, setiap hati terbuka. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama, dan kemudian Kakek Nat akan berdoa buat setiap adik-adik semua bersama dengan papa mama. Horiala basendala yala bakur, kirala yala basutukur yala bakur. Nyanyikan pujian ini. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dengan lembut, setiap adik-adik papa mama semua angkat tangan, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Tanpa musik, semuanya angkat tangan, sembah dia, katakan hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi nyanyikan Yesus, Yesus. Hari ini ketika setiap mata terpejam, setiap hati terbuka, Tuhan melihat setiap hati yang terbuka kepada Tuhan, setiap hati yang mengasihi Tuhan, setiap hati-hati yang hancur, yang mungkin hari ini ketika adik-adik semua, papa mama semua mendengarkan firman Tuhan, engkau merasa hidupmu sudah jauh dari Tuhan. Engkau merasa hari ini masih ada luka, masih ada perasaan kecewa yang engkau belum bisa lepaskan, dan untuk belajar mengampuni dalam hidupmu. Mungkin ada dosa, mungkin ada kesalahan yang mungkin engkau masih simpan, yang mungkin orang tuamu tidak tahu. Tapi hari ini dengar adik-adik, Tuhan Yesus tahu sedalamnya hatimu. Bahkan mungkin hari ini ada dosa, ada kesalahan yang setiap papa mama masih simpan, yang mungkin pasanganmu tidak tahu, yang mungkin suamimu, istrimu tidak tahu. Tapi hari ini dengar, Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan rindu berkata kepada setiap adik-adik dan papa mama semua, maukah engkau belajar memberikan apa yang berharga, yang engkau selama ini simpan, engkau sulit untuk berikan kepada Tuhan. Hari Dia mau membebaskan hidupmu, Dia mau memerdekakan setiap kehidupanmu, setiap luka hati. Dia mau gantikan dengan hati yang baru, hati yang mau belajar mengampuni, hati yang dibebaskan dari setiap perasaan luka hati hari ini. Bahkan setiap kehidupan yang sia-sia, kehidupan dosa yang masih terus dilakukan, hari ini Tuhan rindu untuk pulihkan, untuk bebaskan. Hari ini berapa banyak adik-adik, berapa banyak papa mama semua yang mau berkata, Tuhan Yesus, biar di momen menjelang kelahiranmu yang aku akan rayakan bersama, biar di momen Natal ini aku mau belajar Tuhan, memberikan apa yang berharga, yang harum, yang awet di hadapanmu.
Berapa banyak adik-adik, papa mama semua yang mau berkata, Tuhan Yesus, hari ini aku mau belajar lepaskan pengampunan meskipun sulit. Tuhan Yesus, aku mau tinggalkan setiap dosa kesalahanku meskipun sulit. Tuhan Yesus, aku mau kembali intim dengan Tuhan. Kak Kenneth mau ajak setiap adik-adik papa mama semua yang rindu, ayo letakkan satu tanganmu di dada, angkat satu tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Tuhan Yesus hadir di setiap ruangan di mana adik-adik bersama papa mama semua sedang mengikuti ibadah Star Kids menyembah bersama saat ini. Oriala basendala yala bakur. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau selamanya bagiku. Sekali lagi nyanyikan Yesus, Yesus. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Setiap tangan yang diletakkan di dada setiap anak-anakmu dan orang tua yang mengikuti setiap ibadah Star Kids menyembah bersama saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar hari ini menjelang hari kelahiranmu, ini adalah momen kemerdekaan buat setiap anak-anakmu, setiap orang-orang tua yang ikut hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kalau ada luka hati, kalau ada hati yang tersakiti, mungkin antara orang tua dengan anak, mungkin selama ini, selama pandemi, Tuhan, orang tua tidak cukup sabar ketika anak-anak di rumah sekolah online, dalam keseharian aktivitas mereka. Sehingga mungkin ada perlakuan yang kasar yang tanpa sadar mereka lakukan kepada anak-anak mereka. Mungkin ada perlakuan, ada kata-kata yang lancang Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap hubungan antara orang tua dan anak yang hari ini Tuhan jauh. Hari ini setiap anak-anak yang sulit mungkin mengampuni orang tuanya yang tersakiti. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu. Jamah setiap hati orang-orang tua yang ikut di dalam ibadah Star Kids menyembah bersama saat ini Tuhan. Pulihkan setiap hati mereka. Biar hari ini Tuhan, orang-orang tua tidak jadi keras hati, tapi bisa belajar berkata, sorry, mama pernah salah. Sorry, papa juga pernah salah. Bahkan juga anak-anak bisa berkata, Pa, Ma, aku mau lepaskan pengampunan. Aku mengasihi papa mama. Hari ini aku mau lepaskan pengampunan. Roh Kudus jamah setiap hati-hati Tuhan yang hancur. Bahkan hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, khususnya buat setiap adik-adik, setiap papa mama yang hari ini mungkin ada dosa, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih dilakukan, yang masih membelenggu setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Iblis, Engkau tidak punya hak buat setiap kehidupan anak-anak-Mu, setiap kehidupan papa mama, orang-orang tua yang hari ini mengikuti ibadah Star Kids menyembah bersama. Biar hari ini Roh Kudus-Mu menjamah, memulihkan, bahkan memerdekakan setiap kehidupan anak-anak-Mu beserta papa mama semua. Biar Tuhan, darah-Mu Tuhan menyucikan, menguduskan, memampukan kehidupan setiap anak-anak-Mu beserta papa mama semua untuk hidup baru di dalam Tuhan. Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah menguduskan setiap kehidupan mereka, sehingga mereka bisa hidup berkemenangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus materkan firman-Mu, Engkau yang terus menuntun setiap kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur, dan setiap adik-adik beserta papa mama semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom adik-adik dan juga papa mama yang ada di rumah. Kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti program Star Kids menyembah bersama hari ini. Doa dan harapan kami, kita semua dikuatkan dalam hadirat Tuhan. Sebab kita tahu ada mujizat, ada kekuatan yang Tuhan sediakan di dalam hadirat-Nya.
Karena itu, mari kita terus menjaga hubungan intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan setiap hari. Jika ada di antara saudara yang rindu membagikan kesaksiannya ataupun membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengirimkannya ke Instagram Star Kids Ayomi Philadelphia. Kiranya itu bisa menguatkan adik-adik dan orang tua yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada Star Kids Menyembah Bersama episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.